Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan IPS Channel. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang profil suatu negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia atau sering kita sebut dengan sebutan negara jiran. Ini adalah tampakan peta dari negara Malaysia, di mana untuk wilayahnya terbagi menjadi dua, yaitu Malaysia Barat yang berada di semenanjung benua Asia dan Malaysia Timur yaitu berada di Pulau Kalimantan. Untuk batas geografis, sebelah utara Malaysia berbatasan dengan negara Thailand, sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah selatan yaitu negara Singapura dan negara Indonesia, dan sebelah barat yaitu Selat Malaka. Sedangkan untuk Malaysia Timur, sebelah utara berbatasan dengan Brunei Darussalam, batas timur yaitu Laut Sulawesi, batas selatan yaitu negara Indonesia, dan batas barat yaitu Laut Cina Selatan. Sedangkan secara astronomis untuk negara Malaysia yaitu berada di titik 7 derajat lintang selatan dan 1 derajat lintang selatan. Untuk Malaysia Barat berada di titik 100 derajat bujur timur dan 104 derajat bujur timur. Sedangkan untuk Malaysia Timur yaitu di titik 120 derajat bujur timur. Kita lanjutkan untuk wilayah atau region dari negara Malaysia, di mana untuk Malaysia Barat terbagi menjadi 11 negara bagian dan Malaysia Timur menjadi 2 negara bagian. Untuk Malaysia Barat terbagi yang pertama menjadi Perlis, kedua Kedah, lalu Penang, Perak, kemudian Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, dan Johor. Kemudian untuk Malaysia Timur terbagi menjadi 2 negara bagian yaitu Sarawak dan Sabah. Kita lanjutkan untuk keadaan alam dari negara Malaysia. Kita lihat untuk Malaysia Barat dari batas dengan negara Thailand sampai pada negara bagian Melaka. Ini terbentang deretan pegunungan di mana titik tertinggi yaitu di Gunung Tahan. Dan kalau kita lihat di sebelah barat dan timur dari deretan pegunungan masih merupakan daerah hutan yang dimanfaatkan menjadi perkebunan sawit. Untuk Malaysia Barat ada 2 sungai besar yaitu Sungai Perak dan Sungai Pahang. Kita beralih ke Malaysia Timur, di mana wilayahnya masih berupa rawa-rawa yaitu yang berada di sepanjang garis pantai. Kemudian wilayahnya masih sebagian besar berupa hutan, dan kalau kita perhatikan ada deretan pegunungan dari Sarawak sampai Sabah dan titik tertinggi yaitu di Gunung Kinabalu.
Itu sedikit mengenai keadaan alam dari negara Malaysia. Kita beralih ke iklim dari negara Malaysia. Kita ketahui negara Malaysia berada di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator, di mana semua daerah atau negara yang berada di sekitar garis ekuator mempunyai iklim tropis. Sedangkan untuk musim yang ada di negara Malaysia sangat tergantung pada angin muson, yaitu muson barat dari April sampai September berupa musim kemarau, dan muson timur yang berlangsung dari November sampai Maret membawa musim penghujan. Kita beralih ke masalah penduduk. Yang pertama, coba kita lihat mengenai komposisi penduduk bila dilihat dari agamanya. Ini adalah infografis sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga atau penduduk Malaysia. Islam 61%, Buddha 20%, Kristen 9%, Hindu 6%, dan agama lainnya 4%. Dan bila kita lihat penduduk Malaysia berdasarkan suku bangsanya, sekitar 50% adalah penduduk Malaysia, kemudian 37% Tiongkok, 11% dari India, dan 2% merupakan keturunan Eropa atau Eurasia. Selanjutnya kita lihat pertumbuhan penduduk negara Malaysia dari tahun 2015 sampai 2019, di mana angka ini bisa kita simpulkan untuk pertumbuhan penduduknya sekitar 0,4%. Kita lanjutkan, yaitu mengenai undang-undang yang berlaku di negara Malaysia. Ini banyak sekali menerapkan ajaran agama Islam, di mana di negara ini masih menerapkan hukum rajam, cambuk, serta gantung untuk bentuk pelanggaran yang bersifat berat. Kita beralih ke bidang perekonomian. Yang pertama yaitu kegiatan pertanian. Lebih dari 50% penduduknya bekerja pada bidang pertanian. Dan kita ketahui untuk diversifikasi bidang pertanian masih sedikit sekali. Kemudian kita lihat ini adalah pelabuhan, di mana merupakan pusat dari kegiatan ekspor impor yang ada di negara Malaysia, yaitu Port Swettenham atau Port Klang. Lalu sumber daya alam, untuk lahan pertanian, kemudian hutan, serta perkebunan ini tersedia cukup luas, di mana perkebunan kelapa sawit banyak sekali menyerap tenaga kerja dari Indonesia. Dan diketahui 40% kebutuhan karet di dunia disuplai oleh negara Malaysia. Kita beralih ke pertambangan, di mana untuk timah Malaysia merupakan produsen terbesar di dunia. Hasil lain yaitu tembaga, batu bara, besi, emas, perak, dan bauksit. Kemudian untuk pertambangan yang lain, kita ketahui Petronas, yaitu perusahaan minyak dan gas Malaysia, ini sebagai sponsor MotoGP, salah satu olahraga di dunia, serta balap mobil Formula One. Ini adalah mobil produksi dari negara Malaysia, yaitu merek Proton. Untuk maskapai penerbangan Malaysia yaitu Malaysia Airlines dan Kuala Lumpur International Airport atau KLIA merupakan bandar udara. Ini letaknya berdekatan dengan sirkuit Sepang yang digunakan untuk MotoGP dan F1. Lalu lagu kebangsaannya berjudul Negaraku. Dan kita tampilkan sedikit kota-kota utama di negara Malaysia. Ini adalah kota Kuala Lumpur, Langkawi, ini bagian dari Kedah, kemudian Penang,
Lalu inilah Johor Bahru yang berdekatan dengan Singapura, Kuching di bagian Sarawak, kemudian Kelantan yang berbatasan dengan Thailand, dan ini adalah Gunung Tahan, merupakan puncak tertinggi dari Gunung Tahan. Ini adalah Gunung Kinabalu yang berada di Sabah. Dan yang terakhir yaitu Fire Mountain yang berada di wilayah negara bagian Sarawak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.